Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ketiga, kita akan membahas reaksi senyawa hidrokarbon. Kita review sebentar. Pada pertemuan pertama, kita membahas alkana. Kita bahas tentang tata nama alkana, kemudian isomer alkana. Pada isomer alkana terdapat isomer kerangka atau rantai. Kemudian kita bahas juga tentang jenis atom karbon, karbon primer, sekunder, tersier, dan kuarner. Kemudian kita bahas tentang jenis ikatan. Ada ikatan tunggal, kemudian ikatan rangkap 2 dan ikatan rangkap 3. Berarti ikatan tunggal terdapat pada deret alkana, sedangkan rangkap 2 pada deret alkena, dan rangkap 3 pada deret alkuna. Kemudian pada pertemuan 2 kita bahas tentang alkena dan alkuna. Ciri alkena mempunyai rangkap 2, sedangkan alkuna mempunyai rangkap 3. Kemudian tata nama alkena. Kemudian isomer pada alkena. Nah, ini cukup banyak isomer pada alkena. Ada isomer posisi, ada isomer kerangka atau rantai. Kemudian ada isomer geometri, cisstran, dan isomer gugus fungsi. Alkena berisomer dengan sikloalkana. Sedangkan pada alkuna mempunyai isomer posisi, mempunyai isomer kerangka atau rantai, dan alkuna berisomer dengan alkadiena. Pada pertemuan yang ketiga sekarang, kita akan membahas reaksi senyawa pada hidrokarbon, baik alkana, alkena maupun alkuna. Ada 4 jenis reaksi: reaksi oksidasi, reaksi substitusi, reaksi adisi, dan reaksi eliminasi. Reaksi oksidasi dikenal juga dengan reaksi pembakaran, berarti memerlukan O2. Yang kedua, reaksi substitusi, berarti pergantian, pertukaran. Yang ketiga, reaksi adisi, penambahan. Berarti ini mengubah alkena atau alkuna menjadi alkana, mengubah rangkap menjadi tunggal, ikatan rangkap menjadi ikatan tunggal. Sedangkan yang keempat, reaksi eliminasi, kebalikan dari reaksi adisi. Penambahan ini pengurangan. Reaksi eliminasi berarti mengubah ikatan tunggal menjadi rangkap, kebalikan dari adisi. Adisi, ikatan rangkap menjadi ikatan tunggal. Kita bahas reaksi yang pertama, reaksi oksidasi. Misalnya metana CH4. Gas metana dibakar, berarti ditambah O2. Maka hasilnya, perlu diingat bahwa pembakaran reaksi hidrokarbon akan menghasilkan karbon dioksida dan uap air, CO2 dan H2O. Tinggal kita setarakan jumlah C1, ruas kanan 1, sudah sama. Jumlah hidrogen ruas kiri 4, ruas kanan baru 2. Kita kalikan 2, sudah setara. Tinggal O, ruas kiri 2, ruas kanan 2, masih ada O ditambah 1 kali 2, 2 sama dengan 4. Sedangkan ruas kiri baru 2, maka 2 kali
2 dan 2 ini tempatkan sebagai koefisien. Jadi pembakaran CH4 akan menghasilkan 1 mol CO2 dan 2 mol H2O. Contoh yang lain, reaksi antara C2H6 dengan O2 atau pembakaran C2H6, pembakaran etana atau LPG. Kalau CH4 metana atau gas alam. Pembakaran C2H6 akan menghasilkan CO2 dan H2O. Pembakaran hidrokarbon hasilnya adalah CO2 dan H2O. Kita setarakan C ruas kiri 2, kanan baru 1 kali 2. H-nya 6 ruas kiri, ruas kanan baru 2 kali 3. Nah, tinggal O. O ruas kiri 2, ruas kanan 2 kali 2 4, ditambah 1 kali 3, 4 tambah 3 sama dengan 7. 2 kali berapa supaya 7? Berarti 2 kali 7 per 2. Ini hasilnya 7. Berarti 7 per 2 sebagai koef. 7 per 2. Biasanya dalam persamaan reaksi, koefnya diusahakan bulat. Agar bulat, maka kali 2. Koefnya aja yang kali 2. 1 kali 2, 2. Senyawanya tetap C2H6. 7 per 2 kali 2. 7 per 2 kali 2, 7. O2 menjadi 2 kali 2, 4 CO2. 3 kali 2, 6 H2O. Contoh yang lain, C2H2, namanya etuna. Nama lainnya adalah gas karbit yang sering digunakan pada las karbit. C2H2 dibakar, tetap menghasilkan CO2 dan H2O. Kita setarakan C-nya 2, ruas kanan baru 1 kali 2. H-nya 2 ruas kiri, ruas kanan sudah 2. Tinggal O, ruas kiri 2, ruas kanan 2 kali 2 4, ditambah 1 sama dengan 5. Berarti 2 kali berapa supaya 5? Berarti 5 per 2. 5 per 2. Nah, kita buat bulat koefnya. Berarti kali 2 C2H2 ditambah 5 per 2 kali 2, 5 O2 menjadi 2 kali 2, 4 CO2 ditambah 1 kali 2, 2 H2O. Reaksi yang kedua adalah reaksi substitusi atau reaksi pergantian. Biasanya terjadi pada deret alkana CH4. Contohnya CH4 direaksikan dengan Cl2. Untuk mempermudah, kita buat struktur dari CH4. Ditambah Cl2. Cl golongan 7A, berarti tangannya 1. Cl. Maka reaksi yang terjadi adalah reaksi pergantian. H lepas berikatan dengan Cl jadi HCl. H yang lepas digantikan oleh Cl, maka menjadi ini tetap H. H-nya digantikan oleh Cl dan H yang keluar berikatan dengan Cl menjadi HCl. H berikatan dengan Cl menjadi HCl. H yang lepas
berikatan dengan Cl digantikan oleh Cl satunya, menggantikan posisi H yang lepas, maka menjadi struktur seperti ini. Namanya adalah CH3 metil Cl klor diberi aliran ida, klorida. Ini tata nama berdasarkan alkil halida. Alkil halida. Berarti penamaan berdasarkan trivial. Sedangkan penamaan sekarang berdasarkan IUP, penamaannya halogennya dulu, sehingga dinamakan halo alkana. Jadi nama halogennya klor, berarti namanya kloro. Alkananya berasal dari CH3 ini berasal dari CH4, berarti namanya metana. Jadi kloro metana. Jadi ada dua penamaan trivial. Ini sebelum ada penamaan yang sekarang IUP, itu namanya alkil halida, berdasarkan alkilnya dulu baru halida, berarti metil klorida. Nah sekarang berdasarkan IUP berarti halo alkana, halogennya dulu kloro, ini kloro, CH3 nya berasal dari CH4, jadi kloro metana. Yang pertama CH4 ditambah Cl2 menjadi metil klorida atau kloro metana. Ini dibuat rumus senyawanya CH3 Cl ditambah Cl2 lagi apabila gas klornya berlebih, maka akan terjadi reaksi H dari metil ini akan berikatan lagi dengan Cl menjadi HCl, sedangkan H-nya digantikan oleh Cl satunya, maka akan menjadi ini tetap H, ini digantikan oleh Cl, ini tetap Cl, H-nya berikatan dengan Cl menjadi HCl. Nah, sekarang CH2, kalau CH3 metil, sekarang CH2 namanya adalah metilen, metilen klorida, tetap berdasarkan alkil halida, jadi namanya metilen klorida. Kalau berdasarkan halo alkananya, karena halonya ada dua, Cl, maka diberi awalan di kloro. Alkananya adalah berasal dari metana, di kloro metana. Berarti ini kalau dibuat rumus senyawanya menjadi CH2 Cl2. Kalau CH2 Cl2 direaksikan lagi dengan Cl2, maka hasilnya adalah, buatkan strukturnya, C2 C1 H2 1 2 CH2 Cl2. Cl2 ikatannya adalah Cl dan Cl. Maka reaksi yang terjadi yang disubstitusi adalah H ini. H-nya berikatan dengan Cl menjadi HCl. H yang sudah berikatan dengan Cl disubstitusi oleh Cl masuk, berarti Cl masuk, Cl. Hasil sampingnya adalah HCl.
Maka sekarang nama trivialnya adalah ini yang dinamakan dengan kloroform. Kloroform. Atau nama haloalkananya adalah halo, berarti sebutkan halogennya, klornya. Halogen itu terdiri dari HCl, Bri. Ini golongan halogen, golongan 7A. Karena yang berikatan dengan C adalah Cl, maka halonya kita ganti dengan klor yang diberi akhiran O. Jadi kloro sebanyak 1, 2, 3 diberi awalan tri. Trikloro, belakangnya tetap metana. Triklorometana. Kemudian rumus senyawa dari struktur ini adalah CH. Cl-nya ada 3, Cl3. Jadi CHCl3 namanya boleh kloroform, boleh triklorometana. CHCl3 dapat bereaksi lagi dengan Cl2. Gambarkan strukturnya CH, Cl3, 1, 2, 3, Cl2, Cl, Cl. Maka terjadi reaksi H dengan Cl. H yang lepas digantikan, disubstitusi oleh Cl, maka menjadi Cl, 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 Cl. H-nya berikatan dengan Cl menjadi HCl. Sekarang H lepas semua digantikan oleh Cl. Maka rumus senyawanya adalah CCl4. Namanya berdasarkan alkil halida. Nama berdasarkan alkil halidanya ada ini hanya mempunyai C, berarti karbon. Karbon tetraklorida. Sedangkan penamaan berdasarkan haloalkana, berarti halogennya dulu. Klornya sebanyak 4, berarti diberi awalan tetra. Tetra klor diberi akhiran O. Kloro tetap berasal dari metana. Jadi CCl4 namanya boleh karbon tetraklorida, boleh tetraklorometana. Reaksi yang tadi kita bahas adalah reaksi substitusi. Karena bereaksi dengan Cl2, maka nama lainnya adalah reaksi ini termasuk golongan halogen. Bisa juga dinamakan reaksi halogenasi, karena golongan Cl adalah halogen. Jadi nama reaksinya reaksi halogenasi, atau reaksi klorinasi karena melibatkan Cl. Kita teruskan dengan reaksi yang ketiga, reaksi adisi. Reaksi adisi, reaksi penambahan. Berarti ini dapat mengubah deret alkena atau alkuna menjadi alkana. Berarti mengubah rangkap menjadi ikatan tunggal. Ambil contoh, C2H4 etena, berarti mempunyai rangkap 2. C-nya 2, H-nya 4, 2, 4. Bereaksi dengan H2, H tangannya 1, H berikatan dengan H. Maka H yang 1 masuk ke C kiri, H yang kedua kita coba C sebelumnya seperti ini. Kalau H masuk ke kiri, yang satunya masuk ke kanan, maka tangan C sudah 3 kurang 1 lagi menjadi 4.
C yang pertama 1, 2, 3, 4. Berarti rangkap berubah menjadi tunggal. Maka reaksi antara C2H4 ditambah H2 akan menghasilkan C2 H6. Namanya adalah etana. Sebelumnya adalah etena. Reaksi dengan H2 akan menghasilkan etana. Contoh reaksi adisi yang lain. C2H4 ditambah Cl2, etena ditambah gas klor. Gambarkan struktur dari C2H4. C rangkap 2 C mengikat, jumlah H-nya 4. Cl tangannya 1. Maka terjadi reaksi adisi. Cl masuk ke C pertama menjadi ini, dan Cl1 nya masuk ke C yang kedua. Berarti mengubah rangkap menjadi tunggal. Ini yang dinamakan reaksi adisi. Penamaannya C2, rumusnya dulu, berarti C2 H-nya 4, Cl-nya 2. Nama strukturnya adalah, kita beri nomor dari yang terdekat dengan Cl, 1, 2. Kalau dari kanan sama, 1, 2. Berarti kedudukan Cl berada di nomor 1 dan nomor 2. 1,2 di kloro etana. Nama struktur ini adalah 1,2 karena ada 2 Cl-nya diberi awalan di kloro etana. Alkena yang lain kita ambil contoh C3H6 propena. Propena ditambah H2. Strukturnya rangkap 2, C-nya 3 ditambah H2. H-nya ikatan tunggal. Jadi H yang 1 masuk ke C yang punya rangkap. Nah, berarti C1 dan C2 H-nya masuk ke sini, dan satunya ke C yang kedua. H2 masuk, rangkapnya berubah menjadi tunggal. Propena bereaksi dengan H2 menghasilkan propana. Berarti C3 H 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Direaksikan masih tetap C3H6 propena, tapi dengan HCl. HCl asam klorida. Reaksi yang terjadi, kita gambarkan dulu strukturnya seperti ini. Maka ada 2 kemungkinan. H tetap masuknya ke C yang mempunyai ikatan rangkap, berarti C1 dan C2, bukan ke C2 dan C3. Ulangi lagi, baik H maupun Cl akan masuk ke C yang mempunyai ikatan rangkap, berarti ke C1 atau ke C2. Nah, di sini ada 2 kemungkinan. Mungkin H masuk ke C1 atau H masuk ke C2. Nah, ini ada yang dinamakan dengan aturan Markovnikov. Aturan Markovnikov. Menurut aturan Markovnikov, H akan masuk ke C yang mempunyai H lebih banyak. Sekarang C1 mempunyai H2 ke atas dan ke bawah, CH2. Sedangkan C nomor 2, nomor 1, nomor 2, nomor 3, C nomor 2 hanya mempunyai 1 atom H. Maka H
menurut aturan Markovnikov akan masuk ke C nomor 1. Berarti H sini. Nah, ini H. Kemudian Cl-nya akan masuk ke C yang mengikat H lebih sedikit, berarti ke C nomor 2. H-nya tetap CH3. Maka tangan C sekarang ini sudah mempunyai 3 tangan kurang 1. C yang kedua 1, 2, 3, 4. Rangkap berubah menjadi tunggal dan halogen klor akan masuk ke C yang mempunyai jumlah H lebih sedikit dibanding H masuk ke C yang lebih banyak. Maka nama produknya adalah dari nomor 1, 2, 3 berdasarkan kedekatan Cl. Kalau dari kiri Cl berada nomor 2, kanan juga sama 1, 2. Jadi boleh penomorannya boleh dari kiri atau dari kanan. Beda dengan alkena. Kalau alkena nomor harus dari kiri. Kenapa? Lebih dekat dengan rangkap. Namanya Cl berada di nomor 2. Berarti 2 Cl klor diberi aliran O kloro 1, 2, 3 dan tidak punya rangkap atau tunggal. Berarti alkana, propana. Sekarang reaksi adisi pada alkuna. Rangkap 3, C-nya ada 2, berarti etuna. Bereaksi dengan H2, maka H akan masuk ke C nomor 1, 1 buah, dan ke C nomor 2, 1 buah. Menjadi C kiri tetap masuk 1 buah, kanan tetap masuk 1 buah. Tangan C-nya baru 2, berarti kurang 2. Hasilnya adalah etena. Tapi kalau hanya 2 mol, maka yang dihasilkan adalah jumlah H-nya 4. Berarti ke kiri 2 buah, ke kanan 2 buah. Maka hasilnya adalah ini. Kalau yang direaksikan 2 mol H2, hasilnya langsung etana. Tapi sekarang contoh yang lain, etuna bereaksi dengan Cl2. Cl2 akan masuk 1 buah Cl ke C pertama dan 1 buahnya lagi ke C nomor 2. Berarti C ke kiri tetap H, kanan H. Cl2 ke kiri 1, ke kanan 1. Tangannya baru 2, berarti kurang 2. Jadi etuna kalau bereaksi dengan 1 mol Cl2 hasilnya adalah 1, 2. Berarti 1,2 di kloro 1, 2. Ada 2 cabang, diberi awalan di Cl klor diberi aliran O 1, 2 etena. Tapi kalau etuna bereaksi dengan 2 mol Cl2, maka hasilnya sekarang jumlah Cl-nya 4, berarti ke C pertama 2 buah, ke C kedua 2 buah Cl. Jadi ke atas 1, ke bawah 1, ke atas 1, ke bawah 1. Nah, sekarang tangannya sudah 1, 2, 3, berarti kurang 1.
Jadi kalau etuna bereaksi dengan 2 Cl2, maka hasilnya adalah 1,1,2,2, ada 4 cabang. Tetra, C-nya ada 2, tunggal, berarti etana. Nah, itu bedanya. Rangkap 2, etena, tunggal, etana. Jenis reaksi yang keempat adalah reaksi eliminasi, pengurangan. Artinya mengubah ikatan tunggal menjadi ikatan rangkap. Kebalikan dengan reaksi yang ketiga, reaksi adisi. Reaksi adisi mengubah rangkap menjadi tunggal. Nah, sekarang eliminasi mengubah tunggal menjadi rangkap. Contohnya C ada 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian penomoran. Penomoran harus dimulai dari yang terdekat dengan cabang. Berarti BR. Berarti dari kanan. 1, 2, 3, 4, 5. BR-nya berada pada C nomor 1. Berarti 1 BR bromo, brom diberi O, aliran O. Dan 5 C5 pentana. Dengan diberi katalis, maka akan berubah. H dengan BR akan berikatan menjadi HBr, maka ini C yang keempat diambil HBr, ini CH, kanan CH2, CH2. Berarti tangan C yang pertama kurang 2. Nah, sekarang C yang kedua, tangan 1, 2, 3 ditambah H jadi 4. Maka berubah menjadi penomoran dulu 1, 2, 3, 4, 5. Rangkap di nomor 1, 1 pentena. Berarti mengubah ana menjadi ena, tunggal menjadi rangkap. Yang dinamakan dengan reaksi eliminasi. Kita lanjutkan ke bab kedua tentang minyak bumi. Daerah kita banyak menghasilkan minyak bumi. Kemudian minyak bumi diolah di kilang minyak Balongan, menghasilkan LPG, bensin, kerosin atau minyak tanah, kemudian solar, pelumas, dan terakhir aspal. Misalkan LPG, ini banyak mengandung C2H6, C3H8, C4H10, etana, propana, butana. Kemudian dalam bensin, ini C8. Kita ingat rumusnya CnH2n tambah 2. Berarti kalau N-nya 8, 8 kali 2 16 ditambah 2, berarti H-nya 18. Nah, ini rumus senyawa bensin C8H18. Kemudian kualitas bensin ditentukan oleh namanya angka oktan. Misalkan Pertalite dengan angka oktan C8 dengan angka oktan
Pertalite misalnya, Pertalite. Ini angka oktannya 90. Maka dalam Pertalite terdapat campuran 90% isooktan dan sisanya adalah 10% normal heptan. Isooktan strukturnya ini. Maka nama lain dari isooktan adalah, kita tentukan rantai C terpanjang 2G45, 2G45, berarti 5. Kalau 1, 2, 3 lebih pendek 3. Jadi kita ambil yang lurus 1, 2, 3, 4, 5. Ke bawah juga boleh. 5 namanya pentana. Punya cabang di C nomor 2, 2,2,4, 3 cabang, diberi awalan trimetil. Ulangi lagi, namanya adalah 2,2,4 tri, karena CH3 metil, 2,2,4 trimetil. C-nya 5, pentana. Sedangkan normal heptan, normal berarti tidak punya cabang. Hepta, hepta C-nya 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, campuran antara normal heptan 10% dengan 2,2,4 trimetil pentana 90%. Nah, angka oktannya adalah 90. Biasanya terdapat pada Pertalite. Kualitas bensin ditentukan oleh angka oktan. Semakin tinggi angka oktan, semakin bagus kualitas bensin. Contoh, premium, angka oktannya hanya 88. Pertalite 90. Pertamax 92. Jadi semakin tinggi angka oktannya, kualitasnya semakin bagus. Untuk menaikkan angka oktan biasanya ditambah zat aditif seperti TEL atau MTBE. TEL berarti tetra etil lead, tetra 4, etil C2H5, lead lumbung atau timbal. Jadi struktur dari TEL adalah Tb mengikat tetra, mengikat 4 etil, C2H5 etil, C2H5 etil, C2H5, C2H5. Berarti ini dinamakan tetra etil lead. Nah, ini kurang ramah lingkungan karena nanti akan menghasilkan timbal. Ini polutan. Sekarang diganti oleh MTBE buat menaikkan angka oktan. M-nya metil, T-nya tersier, B-nya butil, ether. Ether itu rumusnya ROR, R alkil, R alkil. Nah, di tengahnya O, mengikat alkil-alkil dinamakan ether. CH3 metil, tersier butil, butil C4. Ini C-nya 1, 2, 3, satu lagi CH3. Berarti H ini hilang. Ulangi lagi.
metil CH3, butil C4, 2, 3, 4, tersier berarti terikat pada C tersier. Sudah kita pelajari ada C primer, C sekunder, C tersier. C primer mengikat 1C, sekunder mengikat 2C, tersier mengikat 1, 2, 3. Jadi dinamakan tersier butil. Butilnya dari 1, 2, 3, 4, C4. Ethernya dari ROR. Ini rumus ether, ROR.